وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Fiqhil Asma'il Husna, mengenal dan memahami nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Indah. Dan hari ini insyaallah Ta'ala kita akan lanjutkan dari pembahasan kita yang sebelumnya. Kita akan lanjutkan pada ucapan penulis hafizahullah, walihada, oleh karena itu, fa inna kullasmin, setiap nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalun ala ma'nan min sifatil kamal, laisa huwa al-ma'na alladhi dalla alaihi al-ismu al-akhar. Kita ulangi di sini, perhatikan, kita terjemahkan dulu, kemudian kita pahami maknanya. Dari apa yang kita ambil sebelumnya, karena ini adalah lanjutan. Fa inna kulla ismin, setiap nama dari nama-nama Allah, dalun, menunjukkan makna tersendiri dari sifat-sifat kesempurnaan yang tidak ditunjukkan oleh nama yang lain, yang tidak ditunjukkan oleh makna yang lain. Kita ulangi. Perhatikan di sini, fa inna kulla ismin, suatu isim dari nama, suatu nama dari nama-nama Allah akan menunjukkan makna khusus tersendiri dari nama-nama, dari sifat-sifat kesempurnaan Allah, yang mana makna tersebut tidak ditunjukkan oleh nama Allah yang lain. Artinya masing-masing nama memiliki makna dan sifat sendiri sesuai dengan lafadz dari nama tersebut. Kita ambil contoh. Kata beliau, Ar-Rahmanu, nama Allah Ar-Rahmanu, misalnya, yadullu ala sifatir rahmah, menunjukkan bahwasanya Allah itu memiliki sifat rahmah, memiliki rahmat. Wal azizu, yadullu ala sifatil izzah. Adapun kata al-azizu menunjukkan sifat al-aziz, artinya maha perkasa, maha kuat, menunjukkan sifat kekuatan dan keperkasaan. Wal khaliqu yadullu ala sifatil khalq. Sebagaimana juga nama Allah Al-Khaliq menunjukkan sifat bahwasanya Allah itu maha mencipta. Wal karimu yadullu ala sifatil karam. Dan makna Allah Al-Karim, yang maha mulia, yang maha dermawan, artinya selalu memberi, menunjukkan sifat Allah Al-Karam, yang dermawan, yang selalu memberi dan lagi mulia. Wal muhsinu yadullu ala sifatil ihsan. Dan nama Allah Al-Muhsin menunjukkan sifat Al-Muhsin, artinya yang maha memberikan kebaikan, menunjukkan sifat yang selalu memberikan kebaikan. Namun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dari pelajaran bersama beliau yang kami ikuti, kata Al-Muhsin ini tidak ada dalil khusus dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan Al-Muhsin nama Allah. Hanya saja, mudah-mudahan nanti Syekh akan sebutkan, jadi dalam penamaan sifat Allah itu, dalam menamakan, dalam menyebutkan sifat Allah,
ada namanya babu at-tasmiyah, babu at-tasmiyah. Dan ada namanya bab al-ikhbar. Babu at-tasmiyah menamakan Allah dengan suatu nama, maka ini sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah, tauqifiyah artinya hanya boleh kita tetapkan nama bagi Allah jika ada dalilnya di dalam Al-Quran atau hadis. Jika ada dalil yang menunjukkan nama tersebut dari Al-Quran atau hadis. Sehingga tasmiyah kita tidak boleh menamakan ini sebagai nama Allah kecuali dengan dilandasi dalil dari Al-Quran atau hadis. Adapun babul ikhbar, maka ini lebih luas perkaranya. Seperti misalnya kita mengabarkan bahwasanya Allah itu Al-Muntaqim. Allah Al-Muntaqim. Al-Muntaqim artinya yang maha mampu untuk membalas kezaliman orang yang melakukan kezaliman. Fa imma nuriyannaka ma na'iduhum fa inna minhum wa imma nuriyannaka ma na'iduhum fa inna minhum muqtarun fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum fa inna alaihim muqtadirun aw nuriyannaka ma wa'adnahum fa inna minhum muntaqimun. Maka ketika kita menyebutkan nama Allah dalam bab al-ikhbar, maka ini lebih luas. Sehingga di sini beliau menyebutkan kata al-muhsin. Al-muhsin ini, kalaupun seandainya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu memiliki nama al-muhsin, hanya saja Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dirinya bahwasanya ahsan, seperti pada firman-Nya di dalam surat Al-Qasas, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, wahai Qarun, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Maka Allah mengabarkan dirinya pada ayat tersebut, dia muhsin. Dia itu adalah yang maha memberi kebaikan. Maka ketika kita tapi di situ tidak disebutkan dalam bentuk muhsin, tapi disebut ahsan. Ahsan fiil atau perbuatan dari muhsin. Ini mohon maaf, ini ada berkaitan tentang pembahasan bahasa Arab, mungkin tidak terlalu dipahami, tapi penting untuk kami ingatkan, sebagaimana disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin, kata muhsin ini para ulama tidak mendapati dalil secara spesifik yang menyebutkan bahwasanya salah satu nama Allah adalah Al-Muhsin. Tapi kalau seandainya disebutkan dalam bentuk pengabaran saja, bukan bentuk menamakan Allah, maka ini babnya lebih luas sebagaimana yang kita sudah jelaskan. Baik, kita kembali. Maka kata nama Allah Al-Muhsin menunjukkan sifat ihsan, sifat Allah itu memberikan kebaikan. Wahakala, demikian pula nama-nama yang lain. Wa in kanat jami'uha, walaupun seluruh nama-nama tersebut muttafiqa fid dalalati ala Rabbi tabaraka wa ta'ala. Meskipun semua itu nama Ar-Rahman, kemudian nama Al-Aziz, nama Al-Khaliq, juga Al-Karim, Al-Muhsin, dan juga nama-nama yang lain, semuanya
sama menunjukkan nama bagi Rob yang menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walidha, oleh karena itu, fahiya, nama-nama ini semuanya min haitsu dalalatuha ala dzati mutaradifah. Nama-nama ini seluruhnya, nama-nama Allah itu 99 atau lebih, semuanya itu menunjukkan zat yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sisi menunjukkan zat yang sama, nama-nama ini mutaradifah. Artinya semuanya nama Allah. Yang mana saja kita menyeru, baik itu kita mengatakan Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Aziz, Ya Khaliq, Ya Karim, maka hakikatnya kita sedang menyeru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang disebut dengan istilah ulama aqidah dengan nama Allah mutaradifa. Mutaradifa artinya sama dalam menunjukkan seluruhnya sebagai nama pencipta alam semesta ini. Sebagai pencipta alam semesta ini. Baik. Wa min haitsu dalalatuha ala sifati mutabayinah. Namun nama-nama tersebut kalau kalau dilihat pada sifat yang ditunjukkan setiap nama, maka nama-nama tersebut menunjukkan sifat-sifat yang berbeda-beda. Tabayun artinya berbeda-beda. Bidalalati kulli ismin minha ala ma'nan khasin mustafadin min. Karena setiap makna dari nama-nama ini menunjukkan makna yang khusus yang diambil sesuai lafadznya. Seperti tadi, Ar-Rahman, Ar-Rahman ini berasal dari ro, ha, dan mim. Begitu juga sifat rahmat dari ro, ha, dan mim. Al-Aziz berasal dari ain, za, za. Menunjukkan sifat izza, ain, za, za yang double di situ atau tasydid. Begitu juga Al-Khaliq berasal dari kha, lam, qaf. Sifat Al-Khalq, Maha Pencipta, dari kha, lam, qaf. Maka dari sisi setiap makna menunjukkan sifat atau perbuatan, maka nama-nama tersebut berbeda-beda dari sisi sifat yang ditunjukkan oleh lafadznya. Tapi dari sisi seluruh nama adalah merupakan makna yang sama di dalam menunjukkan Allah, maka ini disebut mutaradifa, saling menunjukkan zat yang sama. Yaitu semuanya menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini semua bisa dipahami insyaallah. Baik, kita lanjut. Qala al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah, asma'ur Rabbi tabaraka wa ta'ala kulluha asma'u madhin. Berkata Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmatinya, nama-nama Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruhnya nama-nama yang mengandung pujian. Semuanya adalah nama-nama yang mengandung pujian. Walau kanat alfazan mujarradatan la ma'ani laha lam tadul ala al-madhi. Kalau seandainya suatu lafaz, baik nama ataupun selainnya, mujarradah,
tidak memiliki makna pada lafat-lafat nama tersebut, maka nama-nama itu tidak akan menunjukkan makna yang mulia, makna pujian. Nama-nama tersebut tidak akan menjadi nama pujian. وقد وصفها الله سبحانه بأنها حسنى كلها بأنها حسنى أو كلها لا بس. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensifati nama-nama tersebut seluruhnya baik. Seluruhnya baik. Seperti pada firman-Nya, Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Milik Allah nama-nama yang indah, atau Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan berhati-hatilah, jauhilah orang-orang yang menyelewengkan, memalingkan. Ilhad artinya menyelewengkan nama Allah dari yang seharusnya. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Maka mereka akan dibalas oleh Allah sesuai apa yang mereka perbuat. Fahiya lam takun husna limujarradi al-lafzi bal lidalalatiha ala awsafil kamali. Nama-nama tersebut tidaklah menjadi baik hanya semata-mata karena lafadznya saja. Tapi nama-nama tersebut menjadi baik dikarenakan apa yang ditunjukkan dari lafadz nama-nama tersebut yang menunjukkan sifat-sifat sempurna. Yang menunjukkan sifat-sifat sempurna. Baik. Walihada lama sami'a ba'dul arabi qari'an yaqra' والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال ليس هذا بكلام الله تعالى. فقال القارئ أتكذب بكلام الله تعالى؟ فقال لا. Kata beliau membawakan sebuah kisah bahwasanya ada seorang Badui, ada seorang Arab pedalaman mendengarkan seorang qari membaca Al-Quran dengan ayat wassariqu, laki-laki yang mencuri, sariqatu, perempuan yang mencuri, faqata'u, potonglah, aydiyahuma, tangan keduanya, jazaan bima kasaba, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan, nakalan minallah, dan sebagai hukuman dari Allah. Kemudian ia membaca wallahu ghafurur rahim. Orang yang membaca Quran ini dia membacanya dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perhatikan di sini. Awal ayat ini, awal ayat dari wassariqu sampai jazaan bima kasaba nakala minallah, semuanya ini bercerita tentang hukum potong tangan bagi pencuri. Tapi orang ini menutupnya dengan mengatakan wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Maka orang Badui ini dengan kepolosannya dalam memahami ayat Al-Quran, memahami sifat-sifat Allah, dia mengatakan, Laisa hadza bikalamillahi ta'ala. Apa yang kau baca ini kayaknya bukan Al-Quran deh.
Nggak mungkin kontradiksi seperti ini. Faqala al-qari, maka orang yang membaca ini, apakah engkau mendustakan firman Allah? Orang Badui tadi mengatakan, enggak, tapi sepertinya ini bukan firman Allah seperti ini. Ada keanehan. Kok keanehannya di sini? Kok di sini ayat tentang potong tangan pencuri, Allah tutup dengan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita lihat kata beliau, fa'ada ila hifzihi, maka orang yang membaca tadi dia pun melihat kembali hafalannya, lalu dia membaca wa qara'a wallahu azizun hakim. Faqala al-A'rabi, maka berkatalah orang Badui tersebut, sadaqta azza fahakama faqata. Walau ghafara wa rahima lamma qata'. Kata orang Arabi tadi, betul ayatnya itu yang benar adalah wassariqu wassariqu wassariqatu faqata'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan minallahi nakala minallahi baru wallahu azizun hakim. Ayatnya itu ditutup dengan wallahu azizun hakim, bukan wallahu ghafurur rahim. Kenapa kata A'rabi ini salah kalau dibaca wallahu ghafurur rahim? Karena orang tadi membaca wallahu wallahu ghafurur rahim. Kata beliau, azza fahakama faqata. Allah itu maha aziz. Allah itu maha aziz, maha kuat, maha perkasa, hakim dan maha memiliki hukum. Karena sifat inilah membuat ia menghukumi orang yang mencuri dengan memotong tangannya. Walau ghafara, kalau seandainya Allah sebutkan tentang pencuri ini dengan ghafara, maha pengampun, maha penyayang, niscaya Allah tidak akan mensyariatkan untuk memotong tangan pencuri tersebut. Artinya, nama-nama Allah itu memiliki konsekuensi, bukan nama-nama tanpa makna. Dan siapa saja yang memperhatikan penutup-penutup ayat Al-Quran yang selalu ditutup dengan nama-nama Allah, itu ada sinkronisasinya dengan hukum yang disebutkan pada ayat tersebut. Nanti insya Allah semakin kita baca lebih banyak, kita akan lebih paham secara mendalam tentang hal ini. Atau gini, saya coba jelaskan secara lepas. Saya coba jelaskan secara lepas tanpa mengikuti kitab. Jadi gini, misalnya di sini tadi kita sebutkan orang tadi membaca wassariqu wassariqatu, ini ayatnya tadi, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakala minallah. Ayat ini ditutup dengan harusnya tadi wallahu azizun hakim. Tapi orang Badui ini, afwan, orang ini, qari ini, ada seorang yang baca Al-Quran, dia membacanya dengan wallahu ghafurur rahim. Kata orang Badui ini, kalau seandainya Allah sebutkan pada ayat ini ditutup dengan ghafurur rahim, maka niscaya Allah tidak akan menjatuhkan hukum potong tangan kepada pencuri. Kenapa? Karena konsekuensi dari nama penyayang dan nama pengampun, dia tidak akan menghukum seperti yang disebutkan pada ayat ini.
Tapi karena Allah selain memiliki sifat Ghafur dan Rahim, Allah memiliki sifat Azizun Hakim. Nah, sifat Azizun Hakim inilah dengannya Allah menetapkan hukum untuk memotong tangan pencuri laki-laki ataupun pencuri perempuan. Jadi seperti itu. Jadi Allah itu misalnya gini, uh, aplikasi di dalam hidup, ada seorang misalnya dia ingin melakukan maksiat. Dia ingin melakukan maksiat misalnya. Dia ingin melakukan dosa. Ketika dia melakukan dosa, dia hanya mengingat nama Allah Ghafur saja atau Rahim saja, maka nama Ghafur dan nama Rahim ini yang hanya dia ingat ketika melakukan dosa, mungkin akan membuatnya tetap melakukan dosa. Tidak akan mencegahnya dari melakukan dosa karena dia udahlah nanti kalau udah maksiat nanti kita mohon ampunan sama Allah, kita bertobatkan, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi kalau seandainya ketika dia melakukan dosa, dosa ithm misalnya, dan dia mengingat bahwasanya nama Allah itu syadidu al-iqabi, Allah itu syadid, Allah maha berat, maha pedih siksaannya, maka jika dia paham nama ini akan mencegahnya dari melakukan dosa. Jadi seperti itu maksudnya. Begitu juga pada as-sariq was-sariqatu, pada dua hukum ini Allah tutup dengan Allah maha kuat lagi maha memiliki hukum. Sehingga Allah tetapkan hukum potong tangan ini. Itu maksud dari Badui A'rabi yang mendengar orang yang baca Al-Quran ini dengan bacaan yang keliru. Baik, kemudian yang berikutnya. Kita lanjut lagi. Walihada idza khutimat ayatul rahmah bismi adzabin au bil aksi zahara tanafuril kalami wa adamu intizami. Demikian pula ketika ayat-ayat tentang rahmat yang Allah sebutkan bagi hamba-hambanya, jika ditutup dengan nama Allah yang pedih azabnya, ini akan membuat tidak sinkron antara permulaan ayat, pertengahan, dan akhir ayat tersebut. Ini enggak sinkron. Dan itu tidak akan kita dapatkan di dalam Al-Quran. Tidak akan kita dapatkan dalam Al-Quran. Kata beliau, wa ala hadza fa inna du'a Allah bi asma'ihi al-ma'mur bihi fi qawli fad'uhu biha la yata'atta illa ma'al ilmi bi ma'aniha. Sehingga ketika kita sudah memahami hal ini, maka ketahuilah berdoa kepada Allah dengan nama-namanya yang maha indah, yang dengannya kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah dengan hal tersebut seperti pada firman-Nya, fad'uuhu biha, berdoalah kepada Allah biha, yaitu dengan nama-nama tersebut. La yata'atta, ini tidak akan mungkin seorang bisa melakukannya, yaitu berdoa sesuai yang diperintahkan. Tidak mungkin seorang bisa melakukan hal tersebut kecuali dengan mengetahui makna-makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gini, ada seorang berdoa, ya Allah anugerahkanlah aku rezeki yang luas. Ya muntakim misalnya atau ya sitir. Ditanya, apa makna sitir? Apa makna hayyun misalnya dia memanggil nama Allah ya hayy, ya sitir. Ditanya, apa maknanya? Kok ente ketika minta rezeki ente manggilnya nama Allah yang itu. Emang maknanya apa?
Oh, saya nggak tahu maknanya. Oh, pantas aja. Iya, pantas aja. Karena ketika Anda meminta, misalnya, "Ya Allah, lapangkanlah rezekiku," lalu memanggil, "Ya Hayyu," wahai yang maha pemalu, wahai yang maha menutup dosa hamba-hambanya misalnya. Lah ini nggak nyambung. Iya. Nah ini dikarenakan dia nggak paham tentang makna-maknanya. Dia nggak paham tentang makna-makna. Baik. فإنه لم يكن فإنه إن لم يكن عالما بمعانيها ربما جعل في دعائه الاسم في غير موطنه. Karena ketika seorang tidak mengetahui makna-makna doa atau nama Allah yang ia panggil dalam doanya, rubbama mungkin saja dia menjadikan di dalam doanya nama yang tidak sinkron, yang tidak tepat. Ka'an yakhtima talab ar-rahmati bismil azabi awil aks. Seperti dia sedang meminta rahmat Allah, tapi dia menutupnya dengan ya syadidal iqab misalnya. Ya Allah, rahmatilah aku, wahai yang pedih azabnya. Ah, ini nggak sinkron nih. Atau sebaliknya, juga seperti itu. Fayadhharu tanafuru fil kalami. Maka hal-hal seperti ini membuat adanya kontradiksi dan sesuatu yang tidak pas, tidak sinkron di dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adamil ittisaq, dan uh, redaksi doa kita itu pun juga orang yang mendengarnya merasakan tidak pas. ومن يتدبر الأدعية الواردة في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه يجد أنه ما من دعاء منها يختم بشيء من أسماء الله الحسنى إلا ويكون في ذلك الاسم ارتباط وتناسب مع الدعاء المطلوب. Kata beliau, siapa saja yang mentadaburi atau yang mencermati doa-doa yang disebutkan dalam Al-Quran atau dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mendapati bahwasanya doa-doa tersebut, yang mana doa-doa yang ia cermati tersebut ditutup dengan nama-nama Allah, dia akan mendapati bahwasanya nama-nama tersebut sinkron dan cocok dengan doa yang diminta. Contohnya misalnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami' al-alim." Ya Allah, terimalah ibadah kami dan doa kami, sesungguhnya Engkau as-sami, yang maha menerima, yang maha mendengar dan juga maha mengabulkan hamba-hambanya, al-alim, lagi maha mengetahui. Wa qaulih, dan juga firman Allah, Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ya Allah, kami telah beriman kepadamu, maka ampunilah kami. Perhatikan doanya, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik yang merahmati. Wa qawlihi ta'ala, dan juga firman Allah, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, menangkanlah kami terhadap kaum yang memerangi kami dengan kebenaran, dan sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik yang memberikan kemenangan. Wa hakadha sya'nu fi 'amati da'awatil ma'dzura, dan demikianlah kebanyakannya pada seluruh doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi SAW atau disebutkan dalam Al-Quran. Baik. Inna ma'rifatal muslimi fi hadha al-wasfi
العظيم لأسماء الله تعالى وهو كونه حسنى يزيد في التعظيم يزيد فيه التعظيم لها والإجلال والحرص على فهم معانيها الجليلة ومدلولاتها العظيمة. Pengetahuan seorang muslim terhadap sifat-sifat Allah yang agung ini dari nama-namanya yang indah akan menambah di dalam diri seorang muslim semakin mengagungkan Allah dan nama-namanya dan juga semakin semangat di dalam mencari tahu dan memahami makna-maknanya serta kandungan yang ditunjukkan oleh nama-nama tersebut. ويبعده عن منزلقات المحرفين والتأويلات المبطلين وتخرصات الجاهلين. Dan dengan pengetahuannya tersebut akan menjauhkan ia dari syubhat-syubhat orang-orang yang menyimpang, akan menjauhkan ia dari takwil orang-orang yang ingin mencari-cari kesesatan dan juga hal-hal yang dibuat-buat oleh orang-orang jahil. هذا ويمكن أن نلخص المعاني المستفادة والثمار المجنية من هذا الوصف لأسماء الله في الأمور التالية. Dan kita bisa meringkas apa yang kita sudah ambil pada paragraf-paragraf sebelumnya, manfaat dan buah yang bisa dipetik oleh seseorang dari memahami makna sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Sebagai berikut. Baik, oh, ini banyak juga ternyata. Oh, enggak. 5 sampai 6 kita baca ringkas saja. Setelahnya kita tanya jawab insyaallah jika ada pertanyaan setelah ini insyaallah. Al-awwal annaha asma'un dalatun ala ahsani musamma. Pertama, seluruh nama-nama Allah adalah nama-nama yang menunjukkan ahsan musamma, sebaik-baik yang memiliki nama. Musamma ini artinya yang memiliki nama. Pemilik namanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya nama-nama itu semuanya menunjukkan sebaik-baik pemilik nama yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ajalli mausufin, dan sebaik-baik yang memiliki sifat, wa huwa Allah, dan dialah Allah tabaraka wa taala dzul jalali wal kamali wal jamal. Al-thani anna fiha ijlalan lillah. Di dalam nama-nama tersebut dan pengenalan tentang makna-maknanya, di dalamnya terdapat pengagungan terhadap pemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, pengagungan terhadapnya dan juga membesarkan namanya dan memperlihatkan akan keagungan, kemuliaan, kesempurnaan, ketinggian dan juga mahasucian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata beliau, anna kulla ismin minha, setiap nama-nama dari Asmaul Husna menunjukkan akan adanya sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala dari nama tersebut. Sehingga seluruh nama Allah adalah husna karena semuanya menunjukkan makna yang sempurna. Wa sifatu tabaraka wa ta'ala kulluha sifatu kamal, dan seluruh sifat Allah adalah sifat sempurna. Wa nu'utuhu kulluha nu'utu jalalin, dan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah sifat pengagungan dan ketinggian.
wa af'aluhu kulluha hikmah wa rahmah wa maslahah wa adil, dan semua perbuatan Allah adalah perbuatan yang memiliki hikmah, yang mengandung rahmat, memiliki kemaslahatan, dan juga mengandung keadilan. الرابع أنها ليس فيها اسم يحتوي على الشر. Tidak akan kita dapatkan satu nama yang mengandung keburukan. Aw yadul ala naqsin, atau nama yang menunjukkan kekurangan. Asyarru laisa ilaihi, karena setiap kekurangan dan kejelekan tidak mungkin disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. فلا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته ولا يكون في شيء من أفعاله فليضاف إليه فعلا ولا وصفا. Tidak ada sedikit pun kejelekan di dalam sifat-sifatnya, tidak pula pada zatnya, dan tidak juga pada perbuatannya. Maka tidak boleh seorang menyandarkan sedikit pun dari kejelekan ini, baik itu perbuatan ataupun sifat, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima. Yang kelima kata beliau, Inna Allah amara ibadahu bidu'aihi biha. Allah memerintahkan hambanya untuk berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut seperti pada firman-Nya, berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Wahada syamilun, ini mencakup doa berupa ibadah atau doa berupa permintaan permohonan kepada Allah. Wahada min ajalli ta'ati wa a'zamil qurab, dan ini diantara sebaik-baik ketaatan dan sebesar-besar taqarrub ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sadis anna Allah wa'ada man ahsa 99 isman minha hifdhan wa fahman wa amalan biha bima taqtadhihi bi an yudkhilahul jannah. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji bagi orang yang menghitung 99 nama, baik itu dari sisi menghafalnya, memahami maknanya, dan mengamalkan konsekuensinya, serta apa yang terkandung dari nama-nama tersebut, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Wa hadza min barakati hadhil asma, dan ini diantara bentuk keberkahan nama-nama tersebut. Wabillahi wahdahu taufiq, dan hanya kepada Allah kita memohon taufiq. Baik, alhamdulillah ini bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjut pada mukaddimah yang ke-8 pada pertemuan berikutnya. Biidnillahi ta'ala. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz. Insya Allah untuk penjelasannya, alhamdulillah sedikit demi sedikit kami bisa paham. Alhamdulillah setelah diulang-ulang tentunya beberapa kali. Baik, teman-teman, jika ada yang ingin bertanya berkenaan dengan materi hari ini ataupun di luar materi, bisa ditanyakan kepada Ustadz secara langsung ataupun bisa ditulis di grup, di kolom chat. Baik, ya ini ada pertanyaan Ustadz yang masuk, saya izin bacakan. Assalamualaikum barakallahu fiik Ustadz, mana yang lebih banyak di antara nama-nama Allah yang menunjukkan azab dengan yang menunjukkan rahmat? Apakah ada contoh dalam Al-Quran nama Allah yang menunjukkan azab? Jazakumullah khair. Nah, adapun membandingkan berapa nama Allah yang menunjukkan rahmat, berapa yang menunjukkan azab, wallahu alam, karena memang uh, para ulama tidak pernah membandingkan hal tersebut. Tapi secara zahir, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung rahmat lebih dahulu dibanding nama-namanya yang mengandung azab. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Dan rahmatku meliputi segala sesuatu, sehingga menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah yang mengandung rahmat lebih dominan dibanding yang mengandung azab. Kemudian yang berikutnya berkaitan tentang contoh nama Allah yang menunjukkan azab, banyak. Misalnya di dalam surat
Al-Maidah, wa'lamu annallaha syadidul iqabi wa annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah bahwasanya Allah itu maha berat, maha keras siksaannya, dan dia juga maha pengampun lagi maha penyayang. Dan juga ayat-ayat yang lain dan nama-nama yang lain yang menunjukkan Allah itu maha pedih azab dan siksaannya. Demikian wallahu alam. Ya, baik. Jazakumullah khair, Ustadz. Ustadz, izin bertanya berkenaan mungkin dengan pertanyaan sebelumnya. Bolehkah kita menyimpulkan bahwa rahmat Allah itu lebih besar daripada eh, ancamannya? Karena kita menyimpulkan misalkan seperti ketika seorang hamba melakukan kebaikan, maka itu akan ditulis minimal 10 kali pahala. Sedangkan kalau dosa, ketika itu belum dilakukan, Allah belum menulisnya. Dan jadi dari situ apakah kita boleh mengatakan bahwa sebenarnya rahmat Allah itu lebih besar daripada apa siksanya gitu, Ustadz? Iya, seperti itu memang di dalam Al-Quran pada ayat yang sudah kita bacakan dalam surat Al-A'raf, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan juga di dalam hadits qudsi Allah berfirman, anna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku mendahului kemurkaanku. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu mendahulukan rahmatnya daripada hukumannya. Ini ma'ruf di dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh perbuatan Allah yang menunjukkan rahmatnya lebih mendahului murkanya adalah Allah mengutus Rasul kepada manusia menurunkan kitab. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi semesta alam. Allah berikan rahmatnya kepada manusia seluruhnya tanpa terkecuali dengan diutusnya Rasul, diturunkannya kitab agar mereka semua tidak salah jalan. Karena kalau mereka salah jalan, mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti azab ini belakangan. Kalau seorang tidak mau mengikuti Rasul, beriman kepada kita, beriman kepada Allah, barulah mereka diazab. Berarti azab ini datang belakangan, hanya sebagai hukuman bagi orang yang melanggar. Namun bagi orang-orang yang taat mengikuti apa yang Allah perintahkan, Allah Subhanahu wa taala Maha mulia untuk mengazab hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa kepadanya. Maka ini semuanya menunjukkan bahwasanya rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Demikian, wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair, Ustadz. Oh ya, ini ada pertanyaan yang masuk lagi. Ana izin bacakan, Ustadz. Bismillah, izin bertanya, Ustadz, tentang keutamaan Raudhah di Masjid Nabawi itu harus sholat dan berdoa ketika di Raudhah atau sekedar Nabi menyebut keutamaannya saja. Apa yang harus dilakukan ketika masuk ke Raudhah? Jazakumullah khair, Ustadz. Nah, Raudhah kata Raudhah sendiri diambil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dan kamar Aisyah, rumahku, itu adalah taman dari taman-taman surga. Demikian hadis yang disebutkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan Raudhah. Adapun pengkhususan tentang salat di dalamnya, karena itu tempat yang mubarak, tempat yang berkah, dan Masjid Nabawi seluruhnya adalah tempat yang baik untuk salat. Kalau dia sholat dimanapun di Masjid Nabawi, maka itu sudah afdal, sudah 1000 kali dibanding sholat di tempat yang lain. Dan kalau dia sholat di Raudhah, yang terbaik dari Masjid Nabawi adalah Raudhah. Maka keutamaannya sampai di situ. Begitu juga kalau dia ingin berdoa, berdoa dimanapun baik, berdoa di masjid baik. Dan tempat termulia di Masjid Nabawi adalah Raudhah. Sehingga kalau dia bisa berdoa atau sholat di Raudhah, maka disitulah dia sedang beribadah di tempat terbaik, di masjid terbaik. Demikian, wallahu a'lam. Ustadz Afwan, berarti maksudnya hanya diberikan bahwa itu tempat terbaik, tapi tidak ada dijanjikan pahala khusus melebihi di luar masjid, di luar Raudhah gitu ya Ustadz ya maksudnya. Nah,
pahala tentang salat di Masjid Nabawi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatu fi masjid hadza tudha'afu ala salati fi ghairiha bi alfi salatin illa al-masjid al-haram. Salat di masjidku salat di masjidku ini kata Rasulullah dilipat gandakan menjadi 1.000 salat dibanding masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Itu adalah hadis tentang keutamaan sholat di Masjid Nabawi dan khususnya di Raudhah juga bagian dari Masjid Nabawi. Adapun keutamaan sholat khusus di dalam Raudhah, wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khair Ustadz. Ada pertanyaan yang lain dari teman-teman? Kalau ada silakan bisa disampaikan atau bisa ditulis di kolom chat. Nah, apa nih? Kalau tidak dapat masuk ke raudhah tidak. Oh, ini pertanyaan lanjutan Ustadz. Kalau tidak masuk ke dalam raudhah tidak apa-apa begitu ya Ustadz maksudnya? Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Soalnya memang kalau Raudhah adalah tempat termulia dari Masjid Nabawi. Kalau hmm, seorang tidak di tempat itu pun sah, tidak ada masalah. Tidak hmm, ada di situ dikatakan su'ul adab atau dia tidak sopan, dia tidak enggak. Dia hmm, tidak ada masalah sama sekali. Hanya saja yang disebutkan para ulama, seorang yang datang Masjid Nabawi, maka hendaknya dia mengucapkan salam ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang paling terbaik ketika setelah dia mengerjakan sholat, membaca Quran, kemudian berzikir di Masjid Nabawi, maka dia jangan lupa untuk mengucapkan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Bersolawatlah kepadaku, apalagi kalau kita bisa melewati kuburannya dan mengucapkan salam kepada beliau, maka ini adalah di antara amalan yang terbaik yang disebutkan dari banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diamalkan para sahabat dan juga ulama-ulama setelahnya. Adapun hmm. harus ke Raudhah tidak ada nas sama sekali yang mengatakan setiap seorang yang berziarah ke Masjid Nabawi maka dia harus ke Raudhah. Ini hanya bagian dari paket umroh, iya, seperti itu. Masya Allah jadi paham Ustadz. Berarti sebenarnya ketika kita bisa masuk ke raudhah tuh yang sebenarnya yang ini cuma salam ke Rasulullah, Abu Bakar sama Umar saja ya Ustadz. Sebenarnya cuma itu saja dan kita misalkan tidak perlu berlama-lama sampai berdoa sampai sholat di situ karena ternyata sholat di luar pun sama begitu ya Ustadz ya. Nah, hanya saja di situ memang tempat terbaik dari Masjid Nabawi adalah Raudhah. Tempat terbaik dari Masjid Nabawi adalah Raudhah. Tapi untuk mencari keutamaan lebih di lain keutamaan sholat misalnya di Masjid Nabawi di tempat yang lain 1.000 sholat kemudian dia ingin mencari keutamaan lebih dari 1.000 sholat dengan Raudhah ini butuh nas, ini butuh dalil spesifik dan kami belum pernah mendapati dalil spesifik yang menyebutkan tentang lebihnya pahala sholat di Raudhah dibanding posisi yang lain di Masjid Nabawi. Baik. Ya Alhamdulillah sudah jelas yang para penanya. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman, dipersilahkan. Mungkin satu pertanyaan lagi. Ya. Oh ya, ini ada pertanyaan Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, berkenaan dengan nama-nama Allah itu ada hikmah di baliknya dan segala perbuatan Allah itu mempunyai hikmah. Tetapi di sisi lain dan di sisi lain ketika kita mempelajari nama dan sifat Allah, kita akan lebih tahu tentang ujian. Misal ketika kita diberikan ujian, kita akan lebih tahu eh, tentang maksud dan tentang maksud kenapa Allah memberikan ujian itu kepada kita. Ustadz mohon dijelaskan apa hubungannya kaitannya nama Allah itu dengan tauhid karena ketika kita mengimani tentang eh, beratnya ujian sering kita disarankan bahwa ketika kita bertauhid maka kita akan lebih lapang dada. Mohon dijelaskan hubungan keduanya Ustadz Jazakumullah khair. Nah, betul karena mentauhidkan Allah
selain kita mentauhidkan Allah pada perbuatan hamba, yaitu kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah yang mencipta, mengatur, dan memiliki alam semesta ini, tauhid juga mencakup mengesahkan Allah pada perbuatan Allah. Kita ulangi, kalau tauhid ibadah, tauhid uluhiyah, kita mengesahkan Allah, menyatakan Allah satu-satunya di dalam peribadahan kita, yaitu ketika kita sholat, kita puasa, kita menyembelih, kita berdoa, itu kita hanya serahkan kepada Allah karena hanya Dia yang bisa mencipta, yang mengatur hidup kita dan memiliki kita semua. Tauhid juga ada tauhid kita mengesahkan Allah di dalam pengaturan alam semesta. Di antaranya mengatur hidup kita, yang menentukan bahwasanya kita menjadi seorang yang kaya, seorang yang miskin, yang menetapkan kita mendapatkan ujian, hidup susah atau hidup senang, itu semua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan ini dikenal dengan tauhid ar-rububiyah atau tauhid al-ma'rifati wal itsbat. Ini disebut dengan tauhid ar-rububiyah, yang mana seorang hamba mengesahkan Allah pada perbuatan Allah. Artinya, dia meyakini bahwasanya alam semesta ini tiada yang mengaturnya kecuali Allah. Tidak ada yang menurunkan ujian kepada kita, melainkan Allah. Tidak ada yang menimpakan musibah kepada kita, kecuali Allah. Dan Allah ketika menurunkan musibah kepada hamba-hambanya, dikarenakan ada sebabnya. Sebagaimana ketika Allah berikan rezeki kepada seorang hamba, dikarenakan ada sebabnya. Seorang yang bekerja, maka Allah akan mudahkan rezekinya. Seorang yang berdosa, Allah akan berikan ujian baginya. Begitu seterusnya. Maka Allah setiap menciptakan, setiap menetapkan sesuatu akibat, Allah akan jadikan ada sebab yang dijalani oleh hamba tersebut sehingga ia bisa mencapai hasil atau akibat yang sudah Allah tetapkan. Sehingga seorang ketika dia ditimpa ujian, sakit, usahanya lagi susah, rezekinya lagi seret misalnya, lagi sempit, maka dia sadar ya Allah yang atur itu gitu loh. Allah Subhanahu wa taala yang sudah menetapkan itu semua. Sehingga seorang hamba ketika dia menyadari itu semuanya dari Allah, maka di saat itu juga dia akan benar-benar merelakan, mengikhlaskan, memurnikan seluruh keluh kesahnya hanya kepada Allah. Dia mengadukan ujiannya hanya kepada Allah. Dia meminta jalan keluar hanya kepada Allah. Disitulah tauhid ar-rububiyah, pemahaman tentang tauhid rububiyah ini, tentang perbuatan Allah yang mengatur alam semesta ini, akan mengantarkan seorang pada tauhid uluhiyah untuk memurnikan seluruh ibadahnya, doanya, harapannya, rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sinkronisasi antara seorang di dalam musibah, dia mentauhidkan Allah karena dia meyakini Allah satu-satunya yang menetapkan musibah tersebut, dan hanya Allah satu-satunya yang akan mengangkat dan menghilangkan musibah tersebut. Demikian Allahu a'lam. Ya, Alhamdulillah. Ustadz, ini ada pertanyaan satu lagi Ustadz yang masuk. Boleh Ustadz? Iya. Ya, jazakumullah khair Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, semoga Pak Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Izin bertanya, Ustadz, apakah benar doa tanpa diawali Asmaul Husna berkurang keberkahannya atau bisa tidak dikabulkan doanya? Jazakumullah khair. Allah Subhanahu wa taala maha mulia, maha luas rahmatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala senang mendengar hambanya berdoa kepadanya, memanjatkan hajat-hajatnya kepadanya, memperdengarkan suara hamba yang lemah ini kepada Allah yang maha kuat. Itu Allah senang banget. Dan Allah jadikan bagi hambanya untuk mereka bisa indah di dalam berdoa, yaitu dengan bertawasul dengan nama-nama Allah. Bertawasul dengan nama-nama Allah. Allah sangat senang hal tersebut. Dan itu adab.
Kalaupun seorang misalnya tidak berdoa dengan nama-nama tersebut, Allah akan kabulkan selama tidak ada penghalang-penghalangnya. Selama tidak ada penghalang-penghalangnya. Hanya saja ada sebab-sebab yang membuat doa seorang hamba sangat diharapkan untuk dikabulkan oleh Allah. Di antaranya seperti dia memilih waktu yang tepat. Waktu yang misalnya sepertiga malam terakhir atau ketika safar. Sekarang pertanyaannya, kalau dia berdoa di selain sepertiga malam terakhir, mungkin nggak diterima. Mungkin doanya bisa dikabulkan. Kalau dia berdoa lagi nggak safar, mungkin nggak dikabulkan. Mungkin. Begitu juga ketika seorang berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang indah, ini sebab untuk doa tersebut dikabulkan. Tapi kalau dia tidak memanggil Allah dengan nama tersebut, tapi dia tetap mengagungkan Allah dan memperlihatkan rasa dan butuhnya kepada Allah, Allah terlalu mulia untuk mencegah atau tidak mengabulkan doa hamba tersebut kalau memang tidak ada penghalang-penghalangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifra." Allah itu maha pemalu pada nilai positif dan juga maha mulia dermawan. Allah sangat malu kalau seandainya seorang hamba mengangkat kedua tangannya berdoa kepadanya, kemudian Allah mengembalikan kedua telapak tangan tersebut dalam keadaan kosong. Tentunya ini jika seorang yang berdoa tersebut tidak terdapat padanya penghalang-penghalang dari dikabulkannya doa. Demikian, Allahu a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustadz untuk penjelasan-penjelasannya dan materinya. Alhamdulillah, pertanyaan juga sudah tidak ada. Mungkin Ustadz bisa menutup dan sebelumnya mungkin jika ada nasihat untuk kami Ustadz dipersilahkan. Nah, mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini, jika seorang bisa menghayatinya setiap jengkal dalam hidupnya, dia akan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dia bercita-cita sesuatu yang sangat menggebu-gebu, tapi memang Allah tidak takdirkan baginya. Ia di saat itu karena cita-citanya tidak terwujud, dia marah, dia kesel, dan lain-lain. Tapi setelah berlalu setahun, 2 tahun, dia mendapati, waduh, Alhamdulillah dulu tuh nggak dikabulkan oleh Allah. Coba kalau dikabulkan mungkin seperti ini dan seperti dan seterusnya. Ya. Jadi terkadang kita manusia dengan pengalaman dan pengetahuannya yang pendek, yang hanya mengetahui masa kini dan tidak mengetahui masa depan, kita terlalu cepat mengambil kesimpulan-kesimpulan dari kehidupan kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala paling mengetahui apa yang bermanfaat bagi hamba-hamba. Makanya di sini semakin kita mengenal Allah, semakin terbuka pengetahuan kita tentang kehidupan ini, tentang hubungan kita dengan Allah, dan kalau seorang benar-benar bisa merealisasikan konsekuensi-konsekuensi yang ditunjukkan oleh sifat Allah, ini akan menjadi amalan yang indah dan seorang melewati hidupnya sangat tenang, sangat damai, dimanapun dia berada, kapanpun dia hidup, semuanya hidupnya akan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bergantung kepada makhluk. Baik, ini bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, astaghfirullah li wa lakum. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.